Global Indonesia Info hadir kembali dengan informasi aktual dan terkini. Kali ini Global Indonesia Info akan menyajikan edukasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hadir bersama kita kali ini seorang akademisi hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, pengajar mata kuliah hukum perdata yang telah malang melintang sebagai ahli perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama di berbagai tempat di Nusa Tenggara Timur. Husni Kusumadinata SHMH, sosok yang tidak asing dalam lingkungan peradilan. Kali ini Global Indonesia Info melakukan bincang-bincang santai seputar hukum, khususnya terkait perjanjian pengikatan jual beli atau yang disingkat PPJB. Hadir juga seorang praktisi hukum Ayub Kode SH yang juga akan menambah wawasan kita pada Rabu 14 Agustus 2024 di Kupang, yang tentunya akan dipandu oleh presenter Global Indonesia Info, Sajid Munandar Alam. Oke, baik. Nah, langsung saja. Pertama kita akan singgung terkait dengan perjanjian. Nah, di sini Pak Husni sebagai akademisi dan juga hadir juga Pak Ayub sebagai praktisi yang nanti akan sedikit berkomentar terkait dengan bagaimana pandangan terhadap konsep perjanjian. Nah, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan kira-kira bagaimana konsep dari perjanjian itu sendiri. Kepada Pak, silakan. Baik, terima kasih Saudara Sajid ya dari Global Indonews TV ya, tidak salah ya. Memang pada siang hari ini dadakan aja, jadi kita tidak ada persiapan sih, tapi setidaknya saya hadir di sini dan diminta untuk memberikan pencerahan pengetahuan saya tentang apa sih perjanjian pengikatan jual beli yang singkat PPJB ini. Memang konsep PPJB ini tentunya berbeda dengan akta jual beli atau AJB. Nanti saya akan uraikan ya pengetahuan saya tentang hal itu. Berbicara tentang perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, disingkat PPJB ini merupakan ranah hukum perjanjian. Ya, di dalam hukum itu sendiri itu telah diatur secara terang, ya, terkait dengan perjanjian itu diatur dalam buku ketiga tentang perikatan Kitab Penuh Hukum Perdata, ya, hal mana sumber dari perikatan itu bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Ini dua hal. Nah, jika tidak diatur di dalam kesepakatan, maka tentunya diatur dalam undang-undang. Ketentuan undang-undang dalam kaitan dengan perikatan ini, jika telah diatur, maka ketentuan undang-undang dapatlah dikesampingkan, maka yang dikedepankan adalah perjanjian para pihak. Nah, berbicara tentang apa itu perjanjian, tentunya kita merujuk pada definisi yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu disebutkan di dalam pasal 1313 KUH Perdata yang satu perbuatan, ya, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, kalau di dalam teori perlu saya sampaikan bahwa perjanjian itu tentunya adalah suatu perbuatan mana dua orang berjanji untuk mengikatkan diri dalam mewujudkan suatu hal. Itu dipahami. Kalau saya lihat dari pasal 1313 ini atau pasal 1313 KUH Perdata ini hanya melihat dari aspek hukum itu adalah perjanjian sepihak semata. Sedangkan perjanjian ini tidak hanya melihat dari aspek hukum perjanjian sepihak, tapi juga perjanjian itu dapat dilihat dari aspek dua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Ya. Nah, oleh karenanya tentunya ada hal yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Tentunya kita ingin tahu apa saja syarat sahnya suatu perjanjian. Husni menjelaskan syarat sah sebuah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni yang pertama, adanya kesepakatan antara para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Yuk, simak penjelasannya. Apa sih yang menjadi sahnya suatu perjanjian? Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sahnya suatu perjanjian itu pun telah ditentukan pula di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat di situ, ya. Yaitu syarat pertama yaitu kesepakatan para pihak, ya. Syarat pertama ini kesepakatan para pihak, sepanjang kesepakatan yang dibuat itu tidak dibuat karena kehilafan, paksaan, dan penipuan, dan penyalahgunaan keadaan atau misbruk van omstandigheden, maka perjanjian itu dinyatakan sah. Itu kesepakatan maksudnya. Ya, dan kesepakatan itu pun terjadi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Itu baru bicara tentang kesepakatan. Hal ini harus terpenuhi dulu. Syarat pertama. Yang kedua adalah syarat kecakapan hukum. Apa itu syarat kecakapan hukum? Tentunya kecakapan hukum adalah orang-orang yang menurut hukum yang disebut cakap hukum. Ya, saya perlu sampaikan di sini, kecakapan itu kepada orang yang telah dewasa. Ya, orang dewasa kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya tentunya dewasa itu mereka-mereka yang sudah genap 18 tahun. Gitu. Jika mereka belum dewasa, maka tentunya harus diambil kuasa untuk mewakili ataupun di bawah perwalian dan seterusnya. Itu nanti dalam sesi yang lain saya akan bicarakan. Dibuat oleh orang yang karena faktor kejiwaan seseorang, ya, artinya tidak boleh dibuat oleh orang gila, ya, itu maksudnya kecakapan. Berarti betul-betul cakap menurut hukum tadi. Jadi cakap menurut hukum itu ada 2, yaitu cakap dari aspek kejiwaan dan cakap menurut undang-undang. Itu 2 kalau dalam teori. Ya. Yang ketiga, sahnya suatu perjanjian itu karena suatu adanya objek yang diperjanjikan. Artinya objek itu harus ada, harus real, nyata. Jika objek tidak ada, maka perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif, itu namanya. Harus ada dong objek yang diperjanjikan. Misalnya tanah sudah ada, itu objek yang harus jelas. Yang keempat itu terkait dengan suatu kausa atau sebab yang halal. Ini keempat syarat sah perjanjian. Nah, satu sebab kausa yang halal yang dimaksud bahwa suatu perjanjian itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dapat saya simpulkan secara tegas bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUH Perdata itu ada 4 syarat menjadi syarat kumulatif, ya. Lawan dari alternatif. Ini kumulatif. 4 syarat ini harus terpenuhi, ya, yaitu syarat kesepakatan, syarat kecakapan, syarat objek diperjanjikan, dan syarat suatu kausa atau sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka ada konsekuensi yuridisnya di situ, ya, ada konsekuensi yuridisnya. Apa itu konsekuensi yuridisnya? Kalau kita mengambil dalam suatu konsep teori hukum perjanjian, syarat pertama dan syarat kedua yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan hukum itu disebut dengan syarat subjektif di dalam hukum. Jika tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Selanjutnya, jika tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum. Lalu bagaimana dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB? PPJB adalah satu jenis akta pihak yang dibuat di hadapan notaris, atau PPJB merupakan pengikatan dan belum masuk pada peralihan hak. Pengalihan hak terjadi jika ada penyerahan atau levering.
Untuk perjanjian jual beli dengan Panjar, peralihan hak belum terjadi sampai adanya pelunasan. Uang Panjar sebagai bentuk pengikatan jual beli tidak boleh dimintakan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1464 KUH Perdata. Yuk simak penjelasannya. Berikut terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli akan saya sampaikan begini, bahwa perjanjian pengikatan jual beli di dalam KUH Perdata tidak mengatur, tidak mengatur, tapi lahir karena adanya asas di dalam perjanjian, hukum perjanjian, yaitu perjanjian yang disebut dengan kebebasan membuat perjanjian. Nah, kalau kebebasan membuat perjanjian, maka setiap orang bebas membuat apa saja perjanjian itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, olehnya bahwa perjanjian PPJB ini yang lazim di dalam praktek hukum perjanjian ini satu jenis akta pihak. Kalau dibuat di dalam satu notari disebut dengan akta pihak, ya, dimana bahwa akta pihak ini yang dibuat di hadapan notaris yang berisi suatu ikatan perjanjian para pihak selaku penjual dan pembeli, ya, misalnya jual beli sebidang tanah, ya. Nah, sebagai pengikatan awal sebelum para pihak itu membuat akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta atau PPAT. Itu harus dipahami. Jadi pahami kita bahwa ada akta yang disebut dengan PPJB dan ada akta yang disebut dengan AJB. PPJB tidak menimbulkan peralihan hak. Menimbulkan peralihan hak itu kalau terjadi yang namanya levering. Oleh karena, kenapa tidak menimbulkan peralihan hak? Karena tidak dikategorikan sebagai AJB. Kenapa? Karena ini sifatnya ada perjanjian jual beli yang dengan cara panjar. Nah, kalau merujuk bahwa perjanjian jual beli itu adalah dengan cara panjar, berlakulah ketentuan pasal 1464 KUH Perdata. Nah, dan oleh saya berpendapat bahwa perjanjian pengikatan jual beli atau disebut PPJB itu adalah apa yang dimaksud di dalam pasal 1464 KUH Perdata. Oke, baik. Demikian, bagaimana jika ada salah satu pihak itu membatalkan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak terhadap akta PPJ tersebut yang dibuat misalnya di hadapan notaris? Para pihak itu tidak dapat membatalkan tanpa melalui pembatalan dengan akta notaris asal pembuat akta itu, ya, atau tanpa dibatalkan melalui putusan pengadilan yang diperintahkan melalui amar putusan. Saudara-saudara sekalian, bahwa jika para pihak hendak membatalkan suatu akta perjanjian PPJB yang dibuat di hadapan notaris, maka para pihak secara bersama-sama dan bersepakat datang ke hadapan notaris asal untuk membuat akta pembatalan atas PPJB tersebut. Minimal ada akta pembatalannya, ya. Dengan demikian akta PPJB dibatalkan, yang sudah dibatalkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat hukum yang timbul setelah pembatalan itu. Selanjutnya, bahwa jika para pihak tak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lain ke pengadilan umum, ya, untuk membatalkan isi akta perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi. Bahwa yang dibatalkan oleh para pihak, baik karena sepakat atau melalui putusan pengadilan, adalah isi akta PPJB tersebut, karena isi akta PPJB merupakan kehendak para pihak. Advokat AFKD yang lagi naik daun ini menjelaskan, akta PPJB belum terjadi pengalihan hak.
Akta PPJB adalah ikatan jual beli agar barang atau objek jual beli tersebut tidak beralih hak ke pihak yang lain. Baik, terima kasih Pak Sajid, reporter Global Indonews. Tadi Saudara Husni sebagai ahli hukum perdata dari Universitas Nusa Cendana telah menjelaskan tentang PPJB. Di sini saya sebagai praktisi hukum atau sebagai lawyer dengan pengalaman saya sebagai lawyer menangani kasus terkait dengan PPJB. Jadi PPJB itu merupakan perjanjian pengikatan jual beli. Dan PPJB itu biasanya mengatur tentang jual beli. Katakanlah jual beli tanah dan rumah. Nah, jual beli tanah dan rumah ini biasanya para pihak, baik penjual maupun pembeli, sepakat mengikatkan diri sebagai penjual dan pembeli itu kepada notaris. Katakanlah objeknya itu ada di Kota Kupang. Berarti antara pihak penjual dan pembeli itu mereka mencari notaris yang ada di Kota Kupang itu, lalu mereka mengikatkan diri sebagai penjual dan pembeli itu berupa PPJB di notaris. Jadi ada subjek, ada objek. Jadi di dalam PPJB itu sebagai bentuk uang panjar sementara. Nah, berarti PPJB itu ketika ada namanya jual beli rumah dan tanah itu sementara ini mereka hanya bayar uang panjar. Katakanlah contoh kasus, yaitu harga tanah dan rumah itu 5 miliar. Nah, kalau antara penjual dan pembeli itu sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk jual beli itu, di dalam PPJB itu sepakatnya pembayaran sementara itu 2 miliar. Berarti uang 2 miliar itu sebagai bentuk uang panjar. Tetapi perlu diingat bahwa PPJB itu belum ada namanya peralihan hak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Global Indonesia Info agar tidak ketinggalan update berita dan informasi terkini. Demikian Global Indonesia Info, Sajid Mendarat Alam melaporkan.